Simpo TV, Matahari Indonesia. Pemerintah akan beri bantuan sosial adaptif untuk banjir dan bencana alam. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pimpinan DPR optimis pemerintah bisa atasi tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto disebut akan luncurkan 3 program penting selama bulan Juli. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini harus sehat, harus siap ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Pesi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ratusan rumah di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin malam terendam banjir setinggi 1 meter akibat hujan deras dan luapan Kali Mampang. Warga yang pulang beraktivitas pun tak bisa mengakses jalan menuju rumah karena tingginya air dan derasnya arus. Tujukan untuk para siswa-siswi yang memang nantinya bisa membangun Indonesia ke depan. Betul, apalagi kan ini kan ditujukan kepada orang-orang ataupun anak-anak dengan kalangan miskin ekstrim seperti itu ya. Saya dan juga pemirsa, mudah-mudahan apalagi ini sudah ada terkait dengan kepala sekolah yang memang melakukan retreat. Ini tentunya saja ini dengan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang sudah tahu seperti apa nanti dalam proses belajar mengajarnya. Pastinya ini akan jauh lebih seru lagi, lebih happy lagi, dan juga lebih mengasihkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana sebanyak 166 peserta mengikuti tahap seleksi kualitas calon anggota Komisi Yudisial periode 2025 hingga 2030. Seleksi ini tentunya digelar di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Ya, terkait dengan bantuan sosial ataupun bansos ya, dan juga pemirsa, ini ternyata akan ada update baru terkait dengan pendataan. Betul. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan sangat lapang dada ya. Apalagi kalau kita melihat ada beberapa data yang mungkin sebelumnya ini harus mendapatkan penerimaan bantuan seperti itu ya, ataupun manfaat. Tapi ketika dicek kembali, di cross check kembali, ini sudah mumpuni, ini sudah mampu. Nah, oleh karena itu ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, dan ini harus menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya. Karena tujuan dari pemerintah adalah gimana caranya ketika untuk melakukan sebuah bantuan sosial ini agar bisa tepat sasaran. Betul, memang kita ketahui dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah melakukan DTSN, di mana memang ini untuk mengupdate data siapa saja warga yang harus mendapatkan bantuan sosial. Betul. Kita ketahui ada 1,9 juta lebih warga yang memang akhirnya tidak diterima lagi bantuan sosial dan akan diberikan kepada warga yang memang seharusnya menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kita berharap bahwasanya ini bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita ketahui dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah berusaha bagaimana membantu masyarakat yang memang dari segi ekonomi kurang mampu. Kita berharap ini bisa diterima dengan baik. Terlebih kita ketahui banyak sekali alokasi dana yang memang diberikan dari pemerintah untuk warga-warga yang memang kurang mampu. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi
pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana ibu dan anak dilaporkan tersesat saat mendaki Gunung Batu Karu, Tabanan, Bali. Keduanya juga tak bisa dihubungi dan belum ke Bali setelah terpisah dari rombongan pendaki lainnya. Ada saja ya aksi dari salah satu warga negara asing, ini juga dari Pakistan, seperti saya lihat juga pemirsa di daerah kawasan Bandar Lampung, ini harus meminta sumbangan dengan cara ilegal, terus juga ternyata hasil uangnya ini dikirim ke negara asalnya. Ini harus sangat sayang sekali ya, saya dan juga pemirsa, mudah-mudahan kedepannya ada pengawasan yang lebih ketat lagi, dan juga dengan warga-warga terkait di sana apabila terdapat pungutan liar dan juga secara ilegal harus segera dilaporkan, agar yang seperti ini tidak merajalela di mana-mana. Seperti itu ya, dan ini juga langkah yang juga sangat cepat sekali ketika kita mendapatkan sebuah aduan terkait adanya sumbangan ilegal ini langsung diatasi oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak kepolisian. Betul. Terus juga dengan pihak-pihak terkait. Ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Terlebih kita ketahui ini sumbangan mengatasnamakan dengan agama. Betul. Kita berharap bahwasanya warga negara asing yang memang bertinggal tempat di Indonesia ataupun sedang berwisata di Indonesia agar tidak membuat ulah-ulah, karena kita ketahui bagaimana harus menaati aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kita juga berharap untuk masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia untuk waspada dengan terkaitnya pungutan liar. Terlebih tidak hanya di warga negara asing saja yang melakukan, bisa jadi dengan ormas-ormas yang kita ketahui banyak sekali pungutan liar yang meresahkan warga. Ini kita berharap dari pemerintah ataupun pihak kepolisian terus menindak tegas bagaimana agar nantinya masyarakat tidak menerima lagi pungutan liar yang merajalela. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana usai mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraan. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Brasil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, Matahari Indonesia.